Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di video pembelajaran prakarya dan kewirausahaan kelas 10. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang aspek pengolahan dengan materi pengolahan makanan awetan bahan pangan hewani. Untuk KD yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah KD 3.10, yaitu memahami strategi pemasaran produk usaha pengolahan makanan awetan hewani secara langsung. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk ke materi. Pemasaran merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk mencapai tujuan usaha. Apa itu tujuan usaha? Tujuan usaha tidak lain adalah untuk mendapatkan laba atau keuntungan yang kita inginkan. Perlu adanya strategi untuk menunjang keberhasilan pemasaran sebuah produk. Salah satu strategi pemasaran yang bisa diterapkan itu adalah bauran pemasaran atau marketing mix atau 4T, product, price, place, and promotion. Produk, harga, tempat, dan promosi. Untuk lebih jelasnya, kita langsung saja ke aspek yang pertama dari bauran pemasaran atau marketing mix, yaitu produk. Ada beberapa hal penting yang harus kalian perhatikan mengenai produk yang akan kalian buat. Yang pertama, itu tentang kualitas produk. Sesuaikan kualitas produk yang kalian produksi itu dengan tingkat kepuasan konsumen yang kalian targetkan. Karena seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa konsumen itu ada banyak tipenya. Ada yang lebih mengutamakan harga, ada yang lebih mengutamakan kualitas. Sesuaikan kualitas produk yang kalian produksi dengan target pasarnya, sesuaikan dengan konsumennya. Kemudian yang kedua itu ada kuantitas produk atau jumlah produk. Pastikan lagi produk yang kalian buat itu jumlahnya mampu mencukupi kebutuhan konsumen. Dampak apabila kalian tidak mampu, tidak dapat mencukupi kebutuhan konsumen dalam hal jumlah, dalam hal kuantitas, pasti konsumen akan mencari produsen lain, akan mencari pihak lain yang mampu mencukupi atau menutupi kebutuhan dari konsumen tersebut. Kemudian aspek yang ketiga, kalian perlu melakukan inovasi dan kreasi. Inovasi dan kreasi ini sangat penting untuk keberlangsungan dari penjualan produk yang kalian buat. Karena seiring berjalannya waktu, pasti muncul kompetitor dari produk yang kalian buat. Bisa jadi produk yang ditawarkan oleh kompetitor kalian itu lebih menarik, mungkin lebih murah atau lebih berkualitas. Untuk menyikapi hal tersebut, kalian harus melakukan inovasi dan kreasi. Kemudian aspek yang keempat ada penciptaan nilai tambah. Ini maksudnya, selain produk kalian itu mampu diterima oleh konsumen, contohnya telur asin saja ya. Sebisa mungkin telur asin yang kalian buat itu jangan hanya yang penting asin, yang penting bisa dimakan.
Tapi usahakan kalian itu memberikan nilai tambah, bisa di tampilan produknya kah, bisa dari segi rasa, atau dari segi nilai gizinya. Kemudian yang terakhir, produk yang kalian buat sebisa mungkin memiliki life cycling yang panjang. Artinya produk yang kalian produksi itu tidak booming sesaat. Contoh produk yang booming sesaat, kalian pasti ingat adanya ais kepal Milo ya. Di tahun kemarin, beberapa tahun kemarin, ais kepal Milo begitu booming, hampir di setiap jalan itu ada yang jual. Tetapi kalian lihat sekarang, permintaan konsumen terhadap ais kepal Milo itu semakin lama semakin menurun. Hal ini disebabkan karena sudah bermunculan berbagai jenis minuman yang lain. Ada es teler yang sekarang sedang booming sekali, kemudian ada alpukat kocok, ada durian kocok, ada minuman yang lain yang menggantikan ais kepal Milo. Biasanya produk yang mudah sekali booming itu juga mudah sekali tenggelam, mudah sekali digantikan oleh produk yang lain. Jika kalian ingin memperoleh keuntungan yang berkelanjutan, sebisa mungkin produk yang kalian buat itu memiliki life cycling yang panjang atau tidak booming sesaat. Itu beberapa hal yang harus kalian perhatikan terkait produk. Sudah paham ya? Kalau sudah, kita lanjut ke komponen yang kedua dari bauran pemasaran, yaitu price. Ada beberapa hal penting yang harus kalian pertimbangkan dalam menentukan besaran harga jual produk yang kalian produksi. Hal pertama yang harus kalian perhatikan atau kalian pertimbangkan itu adalah harga pokok produksi atau HPP. Kemarin kalian sudah belajar cara menghitung HPP. Kemudian apa kaitannya HPP dengan harga jual? Kalian harus mempertimbangkan harga jual produk yang kalian miliki. Sebisa mungkin harga jualnya itu lebih tinggi dari HPP agar kalian memperoleh keuntungan. Kalau kalian menjual produk yang harga jualnya di bawah HPP, itu bisa dipastikan kalian akan mengalami kerugian. Contohnya seperti ini. Untuk membuat sebutir telur asin itu HPP-nya 2000, tetapi kalian menjual telur asin yang kalian buat itu dengan harga 1.500. Memang itu akan sangat menarik perhatian konsumen, akan sangat laris. Tetapi itu akan merugikan kalian karena harga jualnya itu di bawah HPP seperti itu. Kemudian hal kedua yang harus kalian perhatikan terkait harga jual yaitu target pasar atau konsumen. Kalian harus jelas dalam menentukan konsumen, harus rinci, detail sebetulnya siapa yang menjadi konsumen dari produk yang kalian miliki. Apakah itu konsumen yang lebih mengutamakan harga atau konsumen yang lebih mengutamakan kualitas. Kemudian yang ketiga, itu perbandingan harga dengan produk yang sejenis. Contoh lagi telur asin ya. Telur asin di pasaran itu kan harganya sekitar 2.000, 2.500 atau mungkin 3.000. Jika kalian membuat telur asin dengan kualitas yang sama dengan produk yang sudah ada di pasaran, tetapi kalian menjualnya dengan harga yang mungkin
sangat tinggi bila dibandingkan dengan produk sejenis atau mungkin sangat rendah, itu akan berdampak negatif, akan merugikan baik itu untuk kalian sendiri maupun untuk kompetitor atau pesaing kalian. Jika kalian menjual produk itu lebih rendah dibandingkan dengan harga produk sejenis, itu kalian minimal akan memperoleh keuntungan yang sangat sedikit jika itu HPP-nya masih di bawahnya ya. Atau bisa juga kalian mengalami kerugian karena semakin murah itu tidak menutup besarnya HPP. Itu bisa terjadi kerugian. Kemudian, apa dampaknya jika kalian menjual produk sejenis dengan harga yang jauh lebih tinggi? Memang dengan menjual produk dengan harga yang mahal itu akan mendapatkan besarnya keuntungan. Tetapi perlu diingat, konsumen itu kan inginnya mencari produk dengan harga yang murah. Sedangkan produsen atau penjual itu kan inginnya mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Maka perlu adanya titik keseimbangan antara keinginan konsumen dengan keinginan penjual. Ya, jadi tetapkan harga yang jangan terlalu tinggi dan jangan terlalu rendah. Itu aspek kedua dari bauran pemasaran 4P, price. Kita lanjut ke komponen yang ketiga, yaitu place. Tempat. Dalam dunia usaha, tempat itu memiliki peranan yang cukup vital ya. Terutama toko fisik. Walaupun sekarang sudah ada e-commerce, sudah ada toko online, tapi keberadaan toko fisik itu tidak bisa kita hilangkan, tidak bisa kita abaikan. Ada beberapa pertimbangan dalam menetapkan tempat untuk menjual produk. Yang pertama, pastikan lokasinya itu mudah dijangkau oleh konsumen. Bisa di pinggir jalan raya, bisa di pertigaan, bisa di perempatan, atau di dekat pusat keramaian, bisa di pasar atau mall atau sekolah atau yang lainnya. Pastikan lokasinya itu mudah dijangkau oleh konsumen. Kemudian yang kedua, lokasi penjualan memiliki fasilitas yang memuaskan konsumen. Salah satu contoh fasilitas yang memuaskan konsumen itu ada lahan parkir. Lahan parkir terlihat sepele ya, tetapi dalam dunia usaha, terutama dunia kuliner atau makanan, itu kan konsumen pasti datang untuk membeli atau menikmati produk olahan yang kita produksi. Minimal 10 menit sampai mungkin 1 jam, konsumen itu ada di dalam toko kita. Kalau kita tidak memiliki lahan parkir, misal konsumen itu harus parkir di pinggir jalan, itu kan resiko ya. Resiko terserempet, resiko kendaraannya hilang. Kalau seperti itu, konsumen tidak akan tenang dalam membeli, dalam menikmati produk yang kita tawarkan, tidak akan menikmati makanan yang kita sajikan. Maka ketersediaan lahan parkir yang aman itu amatlah penting bagi dunia usaha kuliner. Kemudian yang ketiga, lokasi mempunyai nilai tambah. Maksudnya apa? Contohnya seperti ini. Setiap bulan kan keluarga kalian pasti perlu belanja bulanan untuk kebutuhan dapur, untuk kebutuhan kebersihan, atau mungkin untuk jajanan, cemilan, snack, makanan ringan atau minuman. Itu kan secara prinsip bisa kalian peroleh, bisa kalian beli di toko kelontong atau di pasar tradisional. Tetapi sebagian besar dari kalian atau mungkin kalian sendiri lebih suka belanja di mall, lebih suka
belanja di pusat perbelanjaan yang besar, di mana di tempat tersebut bisa shopping, bisa belanja dapur, bisa untuk hiburan, atau bisa untuk nonton bioskop atau yang lain. Itu contoh nyata di kehidupan sehari-hari. Jadi sebisa mungkin tempat usaha yang kalian miliki itu mempunyai nilai tambah, atau istilah populernya one stop shopping. Kemudian aspek terakhir pada bauran pemasaran atau 4P itu ada promosi. Produk yang berkualitas tidak akan terjual jika tidak dilakukan promosi, karena konsumen tidak akan tahu kalau ada produk sebagus produk yang kalian jual. Promosi merupakan kegiatan menginformasikan, mempengaruhi, dan mengkomunikasikan sebuah produk kepada konsumen. Jadi kegiatan promosi ini sangat penting. Ada banyak metode dalam melakukan pemasaran. Salah satunya adalah pemasaran langsung atau direct marketing. Apa itu direct marketing atau pemasaran langsung? Pemasaran langsung merupakan metode penjualan yang menggunakan media pemasaran langsung tanpa adanya pihak lain yang menjadi perantara pemasaran dalam transaksi jual-beli. Atau lebih mudahnya, antara penjual dan pembeli itu bisa langsung berinteraksi, bisa langsung tawar-menawar tanpa adanya perantara. Pemasaran langsung bisa dilakukan dengan melakukan penjualan dari pintu ke pintu, door to door, atau bisa dilakukan dengan bazar, expo, atau pameran, atau bisa dilakukan juga dengan telemarketing, bisa menggunakan telepon, SMS, atau email, atau bisa juga menggunakan toko online atau e-commerce, penjualan online. Jadi konsumen itu bisa langsung tawar-menawar dengan produsen, kemudian hasilnya terjadi transaksi penjualan. Ada beberapa hal penting yang mempengaruhi faktor keberhasilan pemasaran langsung. Yang pertama ada cara pemasaran produk. Tadi sudah dijelaskan cara pemasaran produk menggunakan pemasaran langsung, bisa door to door, dari pintu ke pintu, bisa menggunakan bazar, expo, atau pameran. Atau yang ketiga bisa menggunakan telemarketing, menggunakan telepon, SMS, ataupun email. Atau yang terakhir, yang keempat, bisa menggunakan toko online atau e-commerce. Masing-masing cara tentu memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Kembali lagi ke produk yang akan kalian jual dan target pasar yang kalian pilih. Ini yang kedua ada pemilihan target market atau konsumen, sudah dijelaskan tadi. Kemudian faktor yang ketiga adalah produk harus dekat dengan target atau konsumen. Ini artinya sebisa mungkin produk yang kalian jual itu mudah diingat oleh konsumen. Bisa dilakukan dengan desain kemasan yang menarik, atau mungkin dari segi rasa sebuah produk makanan yang kalian tawarkan. Kemudian aspek yang keempat adalah penyampaian informasi. Seperti pengertiannya tadi, pemasaran langsung itu kan penjual dan pembeli itu bisa bertransaksi, bisa tawar-menawar secara langsung, bisa melakukan adanya jual beli. Jadi penyampaian informasi ini sangat penting. Silakan disampaikan sedetail mungkin, sejelas mungkin terkait produk yang akan kalian tawarkan, tapi jangan bertele-tele. Karena jika kalian bertele-tele, tidak jelas dalam menyampaikan informasi, itu konsumen akan mengurungkan niatnya untuk membeli produk yang kalian tawarkan.
Semakin tinggi tingkat keberhasilan kegiatan pemasaran, tentu akan berdampak langsung pada besarnya keuntungan. Besarnya keuntungan inilah yang menjadi tujuan utama sebuah usaha. Mungkin itu saja materi pada video pembelajaran kali ini. Silakan dipelajari dengan cermat karena materi ini adalah materi terakhir pada bab pengolahan makanan awetan hewani. Untuk melihat atau mengaplikasikan materi yang sudah disampaikan tadi, silakan dikerjakan tugas berikut. Tugasnya, silakan buat strategi pemasaran langsung untuk produk yang sudah atau akan kalian buat. Strategi pemasarannya meliputi produknya apa, harganya berapa, tempat penjualannya di mana, apakah di toko fisik atau online, kemudian promosinya bagaimana. Mungkin itu saja materi pada pertemuan kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.